Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya alhamdulillah Tikomnya masih belajar sama Bu Asih ya di tahun ini. Semoga teman-teman bisa menjaga semangat belajarnya meskipun kita belajarnya masih jarak jauh ya. Ya langsung saja silahkan teman-teman menyiapkan buku Tikomnya, kemudian membuka bukunya halaman 1. Untuk materi hari ini yaitu bab 1 tentang memahami proses kerja komputer. Nah, jadi pada perkembangan teknologi sekarang ini kita semua tidak bisa dilepaskan dari yang namanya komputer. Kalau zaman sekarang teman-teman mengenalnya dengan laptop. Nah, sebenarnya komputer dengan laptop itu sama, hanya bedanya kalau komputer tidak bisa dibawa kemana-mana, kalau laptop itu bisa dibawa ke mana-mana. Nah, fungsi dari komputer teman-teman juga sudah tahu ya. Dia bisa digunakan untuk pekerjaan, untuk mengerjakan tugas, untuk menulis, menggambar, terus bisa bermain game juga bisa, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi. Nah, jadi di dalam komputer dan alat elektronik yang serba otomatis terdapat sebuah perangkat bernama mikroprosesor yang bekerja mengendalikan alat tersebut. Nah, jadi pada alat-alat elektronik sekarang ini itu terdapat mikroprosesor. Nah, si mikroprosesor itu digunakan untuk mengendalikan alat-alat yang ada di dalam alat teknologinya gitu. Nah, di komputer juga sama, ada yang namanya mikroprosesor. Nah, dia bisa digunakan untuk mengendalikan laptop atau komputer. Nah, kalau misalnya di dalam tubuh manusia itu ada otaknya, atau ini nih otak ya, itu digunakan untuk mengendalikan gerakan dari organ tubuh, misalnya seperti menggerakkan tangan atau mengedip atau mengucapkan sesuatu. Nah, itu dia kan dikendalikan oleh otak. Nah, di komputer juga sama, ada pengendalinya yang dinamakan tadi mikroprosesor ya. Nah, lanjut ke halaman 2. Bagian A, cara kerja sistem komputer. Komputer merupakan rangkaian dari berbagai komponen dan periferal. Periferal adalah perangkat input atau output yang merupakan bagian dari pendukung sistem. Secara garis besar, komputer terdiri dari 4 komponen penunjang utama, yaitu 1. Perangkat masukan input device, perangkat pemrosesan atau CPU, perangkat penyimpanan atau storage device, dan perangkat keluaran atau output device. Nah, jadi di dalam komputer itu ada 4 komponen. Yang pertama input device atau proses perangkat masukan. Terus yang kedua ada perangkat pemrosesan, itu adanya di CPU. Terus perangkat penyimpanan atau storage device, dan perangkat keluaran atau output device. Nah, lanjut ke itu, Ibu akan mencoba menjelaskan apa itu input, apa itu proses, terus apa itu penyimpanan, dan apa itu output ya. Nah, jadi input device atau alat masukan adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. Contohnya yang termasuk pada input device yaitu keyboard, mouse, scanner, kamera, touchpad, dan mikrofon. Nah, jadi ada input device. Input device itu alat untuk memasukkan dari luar komputer dan dimasukkan ke dalam komputer. Misalnya nih, di sini ada keyboard. Keyboard itu kan digunakan untuk mengetik ya, untuk memasukkan apa? Memasukkan huruf, memasukkan angka. Nah, jadi kan angka itu sebenarnya belum ada ya. Kalau misalnya kita tidak ada keyboard, kita tidak bisa memasukkan si huruf atau si angka itu ke dalam komputer. Nah, jadi dengan adanya input device atau alat masukan, nah dengan adanya keyboard misalnya, kita bisa memasukkan huruf atau angka pada komputernya. Terus selain itu mouse itu kan digunakan untuk memberikan perintah ya, untuk memberikan masukan-masukan. Nah, misalnya
dengan dengan menggunakan mouse kita dapat mengklik perintah-perintah yang ada di dalam komputer. Nah, selain itu ada scanner. Teman-teman tahu scanner enggak? Oh, nggak tahu ya. Ya, Ibu belum belum memperlihatkan ya scanner itu seperti apa. Nah, jadi si scanner itu dia seperti alat fotokopi tapi tidak keluar. Kan kalau misalnya kita mau fotokopi nih, nah sama abang-abang fotokopinya kertasnya kan langsung keluar. Kita ketika fotokopi langsung diambil kan kertasnya. Nah, kalau scanner itu tidak diambil, jadi belum keluar kertasnya. Tapi misalnya teman-teman mau nyeken pakai alat scanner namanya ya. Nah, scanner itu jadi gambar yang kita simpan di alat scanner itu, nah dia masuk ke dalam komputer. Jadi yang tadinya foto kita kertas misalnya, terus di scanner masuk ke dalam komputer. Nah, itu jadi foto kita ada di komputer. Jadi yang tadinya gambarnya ada di luar, jadi masuk ke dalam komputer dengan bantuan alat yang namanya scanner. Nah, terus kemudian touchpad. Touchpad itu yang ada di mana? Di laptop ya. Kalau di komputer itu namanya mouse yang bisa kita gerak-gerakan begini. Nah, kalau di laptop itu namanya touchpad. Nah, itu sama fungsinya sebagai mouse dalam laptop. Nah, selain itu mikrofon dan kamera. Nah, mikrofon dan kamera jadi suara kita kan tadinya nggak ada di dalam komputer. Nah, dengan adanya mikrofon, jadi suara kita yang tadinya di luar nih bisa masuk ke dalam komputer. Jadi ibaratnya kayak kita tuh membuat rekaman. Nah, gitu. Itu maksudnya ke alat masukan input device. Nah, gitu. Terus yang kedua ada proses device atau alat pemroses. Nah, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk mengolah data atau perintah yang diterima oleh alat masukan dan memberikan hasil pengolahan data tersebut kepada bagian output. Nah, contohnya itu CPU atau mikroprosesor. Nah, tadi udah Ibu jelaskan mikroprosesor itu apa. Nah, jadi mikroprosesor itu merupakan otak dari komputer atau laptop. Nah, kalau manusia itu ada otak, nah komputer juga sama punya otak. Nah, dia adanya terdapat di CPU. Nah, CPU itu berguna atau berfungsi untuk mengolah data yang diperintah ya atau yang diterima oleh masukan. Nah, jadi ketika kita memberikan masukan, memberikan input ke komputer, nah diproses itu oleh alat yang namanya CPU. Nah, kalau di laptop itu CPU itu di dalamnya ya. Nah, kalau misalnya di komputer itu kan ada layar, ada monitor. Nah, terus ada CPU ini yang besar banget nih, yang bentuknya itu warna hitam, kotak, bentuknya kotak ya. Terus yang terakhir ada output device. Nah, output itu alat keluaran perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil yang telah diolah oleh bagian proses. Nah, contohnya monitor, printer, dan speaker. Nah, jadi kan tadi udah belajar alat masukan input device, terus pemrosesan itu pakainya CPU. Nah, yang terakhir ada output. Output itu hasil dari yang kita kerjakan. Nah, untuk outputnya misalnya kita sudah mengetik tugas di komputer, kan masukannya itu kan ketikan. Nah, diproses oleh CPU. Misalnya kita mau perintahnya itu mau di print atau mau dicetak. Nah, itu menggunakan output device. Nah, kalau misalnya mau ngeprint, kita harus menggunakan apa? Printer. Ya. Jadi ketika kita sudah menyelesaikan pekerjaan, sudah diketik tugasnya, terus kita mau print, nah itu menggunakan printer. Nah, hasil dari printernya itu namanya output device. Nah, gitu. Jadi alat keluaran perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan hasil. Nah, jadi si hasil printannya itu namanya outputnya, gitu. Nah, selain printer ada juga monitor. Nah, monitor itu tampilan dari komputernya atau laptopnya. Terus yang terakhir ada speaker. Nah, speaker yang tadinya musiknya di dalam komputer, ketika dicolokkan ke speaker, nah jadi suara yang ada di laptop itu bisa lebih
memplay. Apa sih memplay itu? Memutar ya, memutar musik di dalam laptop. Itu suaranya kan kecil. Nah, bisa kita perbesar suaranya dengan menggunakan speaker. Jadi suaranya itu lebih besar. Nah, jadi si speaker itu dia berfungsi sebagai outputnya gitu. Jadi output kertas itu printer misalnya. Terus output dari suara itu speaker. Seperti itu. Ya, mungkin materi untuk hari ini sudah Ibu jelaskan, sudah Ibu sampaikan. Silahkan teman-teman baca kembali materinya. Semoga teman-teman bisa membedakan apa itu input Depis, apa itu proses Depis, dan apa itu output Depis. Pokoknya teman-teman ingat aja, kalau misalnya input itu kan masuk. Nah, jadi alat yang bisa digunakan untuk memasukkan ke dalam komputer. Nah, kalau proses Depis itu diproses. Misalnya apa yang teman-teman masukkan, misalnya huruf diproses nih. Maunya prosesnya itu mau di print atau dicetak, bisa. Nah, itu menggunakan printer. Nah, si printernya itu jadi output Depis. Nah, gitu. Jadi misalnya dari ketiga itu, contohnya yaitu kita mengerjakan tugas. Inputnya kita memasukkan apa yang harus dikerjakan, misalnya mau mengetik. Nah, gitu, itu namanya input. Nah, terus proses itu misalnya teman-teman sudah selesai mengetiknya, mau di print. Nah, itu proses. Di CPU-nya dia nanti akan mengolah bagaimana caranya supaya kertas itu bisa di print. Nah, kemudian yang terakhir output itu alat untuk mengeluarkan hasilnya gitu. Jadi apa yang sudah teman-teman ketik di print menggunakan printer. Nah, si printernya itu disebut sebagai output Depis. Ya, seperti itu. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Jangan lupa untuk belajar terus. Hari ini tidak ada tugas dulu ya Tikomnya. Insya Allah minggu depan kita masih bertemu lagi. Semoga teman-teman bisa menjaga kesehatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.